dengan kondisi seperti ini nggak mungkin takut ngorot karena kuat, jadi nggak usah pakai sapu ya, bisa. Terus kemudian selagi kita belum diambil tengah lagi, sebelum kita itu tawaf, posisinya seperti ini. Selagi kita belum niat di Dzul Khulaifah, boleh mengenakan pakaian dalam, tapi saya sarankan dilepas semuanya biar gak ribet, karena nanti masih juga ringkesin pakaian harian. Tapi kalau mungkin ada yang masih gak yakin, terus belum pas pakai kaos dalam, gak apa-apa, nanti dilepas di Dzul Khulaifah. Kaos dalam juga boleh, tapi jangan ditinggal di sana, karena gak bakal ada yang minat ya. Nah, nanti ketika kita sudah mulai ada komando, Bapak Ibu silakan masuk ke bus. So, semua meluncur ke Dzul Khulaifah. Dari sini kurang lebih 11 menit sampai 12 menit karena cuma 11 kilo. Nah, di sana kita apa yang dilakukan? Kita mau ke toilet, pipis silakan, wudhu silakan. Kalau sudah enggak, langsung ke masjid sholat 2 rakaat. Posisi tetap gini. Setelah sholat langsung kembali lagi ke tempat meeting point-nya, karena nanti kita bikin meeting point, semua selesai nanti di sini ya, huruf E apa A atau B ya, pojokan udah. Setelah semua selesai sholat, masuk ke ini, ke bus, duduk. Setelah duduk semua di bus, kita mulai niat. Labbaik Allahumma bi'umratin, kalau memang untuk mengumrahkan diri sendiri, supaya kita dijauhkan dari sum'ah. Dia la sum'ata wa la riya. Barang siapa yang khawatir terjadi aral, fa'in habasani habisun famahalli min haitsu habasani. Aral itu contoh lagi hamil tua, takut lahir di proses ihram, atau penyakit kristi resiko tinggi, takut nggak bisa melanjutkan. Tapi kalau enggak, tidak perlu meniatkan itu. Kalau ada yang mengumrohkan untuk orang lain, baru disebut labbaik Allahumma bi umratin an Bapak Fatimah Khalid Abdullah Rahman ya Aisyah udah binti Fulan. Nah, kita lanjutkan talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang ditirukan bersama-sama setelah saya. Labbaik Allahumma bi umratin, 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 labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda innal wan hamda ni'mata wal ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda innal wan hamda ni'mata wal ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak innal hamda innal wan hamda ni'mata wal ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Dan ini kita panjatkan terus sampai kita itu masuk ke pelataran Ka'bah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja setelah niat itu yang dilarang? Itu perhatikan di bukunya. Di antaranya adalah sudah tidak boleh mengenakan minyak wangi, tidak boleh mengenakan pakaian berjahit alias pakaian harian. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan kaos tangan. Tidak boleh bapak-bapak pakai topi, ya, pakai penutup kepala. Tidak boleh cidar, tidak boleh robat, berjumbu, khitbah, nikah. Tidak boleh merusak tanaman, hewan, ya. Tidak boleh menghilangkan rambut, kuku, ya. Itu semua dilarang. Nah, untuk itu nanti kukunya dipotong, rambutnya dipotong kecuali jenggot. Karena itu merupakan suatu perintah Rasulullah SAW. A'ful liha wa jazzus syawari. Biarkan jenggot kamu dipelihara dengan baik dan dihilangkan kumisnya. Jangan malah dibalik. Kumisnya jelaprang, terus kemudian jenggotnya dipotong. Karena hampir semua para rasul, para nabi itu memelihara itu. Dan itu sunnah para rasul, para nabi, dan termasuk Nabi Muhammad. Kemudian mandi seperti mandi junub, ya, terutama bulu ketiak, bulu kemaluan dicukur, dihilangkan. Kemudian setelah mandi dibalur badannya dengan minyak wangi. Sudah siap minyak wanginya? Hah? Oke. Ya. Jadi ya kalau nggak punya numpang teman, ya, insya Allah. Setelah kita balur minyak wangi, ditunggu kering, baru dipakai ini. Seperti tadi pakai. Ya, dipakainya di sini. Jangan nunggu di Dzulhulaifah. Karena kondisi kadang-kadang padat, kalau enggak kondisi waktu itu sangat kejar-kejaran, suka-suka lupa barang-barang yang penting, kadang lupa jam, lupa kacamata ketika wudhu. Makanya diperhatikan itu, jam tangan, dompet, kacamata, HP, charger HP, gitu ya, diperhatikan. Baik, sudah sampai kita umpamanya perjalanan kurang lebih 450 km dari sini, dari Dzulhulaifah 428 km menuju Makkah, kurang lebih 6 jam bersama istirahatnya. Dan Masya Allah, anginnya makin kesini makin segar. Nah, apa yang kita lakukan selama perjalanan? Ya, kita zikir, doa, baca Quran, talbiyah terutama, kalau enggak istirahat. Dan tidak harus bersuci, karena bersuci itu hanya dibutuhkan ketika kita sholat dan kita tawaf. Sesampainya di Mekah, kita check-in dulu hotel, semua barang-barang kita terima, makan malam sudah. Baru nanti kita umumkan mulai tawaf. Sa'i, maksudnya umroh, kumpul di lobi jam
11.30 umpamanya. Ini tergantung kondisi kesiapan jamaah. Dan ketika berangkat tolong dituntasi kencingnya, buang. Jangan sampai udah siap semua masuk pintu, afwan Pak kencing, wah repot, mundur lagi. Satu kencing semua seakan-akan kencing karena sama nunggu semua. Iya gitu. Ya. Kalau kentut masih mending, kalau kencing itu pasti keluar dulu, balik lagi ya rata-rata setengah jam. Hanya dituntasi di hotel. Tapi kalau nanti habis di hotel pengen lagi ya nggak apa-apa, nggak dilarang ya, daripada diempet sakit ya. Terus ibadahnya nggak khusyuk, ya ditunggu nggak apa-apa. Makanya kita jaga keutuhan, kekompakan, kebersamaan dan kesabaran saling menunggu temannya itu. Setelah kita di pintu masjid membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Nah, baru setelah kita melihat Ka'bah, kita hentikan talbiyah, mulai kita pakai itibak seperti ini. Sambil kita melihat Ka'bah, sudah pakai seperti ini, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis-salam. Oke. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis-salam. Setelah itu kita mencari Hajar Aswad ya. Posisinya seperti ini ya, pokoknya. Jadi kita masuk dari pintu Abdul Aziz atau Fahad. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Kalau memang kita tidak bisa mencium, mengusap atau isyarat, Bismillah, Allahu Akbar, gak usah. Ya, gak usah. Nanti repot kalau di depannya lagi. Nanti salah paham nanti. Ya, cukup. Kita cium kalau nggak mungkin, kita usap kalau nggak. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, ini di sini ada maqam Ibrahim. Usahakan jangan di sini karena krodit. Makanya keluar dari maqam Ibrahim. Nah, aslinya kita dianjurkan putaran 1, 2, 3 itu lari-lari kecil. Tapi nggak mungkin karena bawa perempuan, laki ini, mahram anak-anak. Dan kondisinya pun padat. Jadi kalau lari-lari kecil itu di tempat begini terus. Jadi daripada antum capek, ya jalan biasa. Tidak ada doa secara khusus. Nah, di sini tempat Hijr Ismail yang bentuknya melengkung, yang siapa sholat di dalamnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Dan jangan masuk karena ini dalam Ka'bah, gak sah tawafnya di luar. Dan gak mungkin masuk juga, ditutup pintu biasa. Masuknya biasanya di sini. Nah, ini biasanya agak longgar. Kalau kita bisa ngusap rukun Yamani, kita usap Bismillah, Allahu Akbar. Kalau nggak bisa, lari aja. Ini cara biasa. Gak usah isyarat, gak usah macam-macam. Lewat aja. Paham? Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang terus sampai kita ke Hajar Aswad. Kedua, gak usah baca Bismillah, langsung Allahu Akbar. Ya, putaran kedua. Sama hindari kredit dan nanti ikutin kalau memang tidak tahu celahnya di belakang saya. Nanti saya di depan, Ustaz Wahyunya di belakang ya. Sama posisinya, kalau kita bisa ngusap Allahu Akbar, kalau enggak lewat aja.
antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita cium atau usap, kalau enggak Allahu Akbar. Putaran ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sama seperti itu. Tidak ada doa secara khusus, zikir secara khusus kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti bebas. Kalau mau putaran pertama, kita mohon kepada Allah untuk kuatnya agama diri kita, ya, dan anak istri kita. Putaran kedua, diri kita, keluarga besar kita. Putaran ketiga untuk teman-teman, saudara-saudara yang pesen. Jangan pesan-pesan iya di sini nggak didoain. Putaran keempat, mintakan calon presiden yang sah. Kau melotot semuanya. Ya. Terus putaran yang kelima, mintakan supaya kaum muslimin seluruh Indonesia, ulamanya, umaroknya diberikan oleh Allah hidayah, taufik dan keimanan yang kuat. Putaran ke-6, kita mohonkan kaum muslimin seluruh dunia termasuk Palestina. Allahumma ansuril mujahidin al-muslimin fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afin al-muslimin min asy-syuyukh wal wildan wan nisa fi Palestin. Nah, putaran ke-7 terakhir kita banyak taubat istighfar. Atau terserah dari mulai awal sampai akhir, karena pengen poligami minta lagi nggak apa-apa supaya terkabul. Istrinya, ya Allah mudah-mudahan istri saya gak kawin, ini suami gak kawin lagi, nanti benturan itu. Pasti dikabulkan. Masya Allah, amin. Oke. Selesai putaran, kita menuju ke sini, ya, di belakang Maqam Ibrahim. Cari tempat yang luas, gak usah di bawah, di belakang pas, karena bahaya keinjak. Dan ini saya berkali-kali menemui orang yang keinjak sampai berdarah-darah bahkan meninggal karena orang begitu banyak. Setelah kita nemui tempat, kita bongkar itibak kita seperti ini sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, salat 2 rakaat, ya, tetap ngadep ke Ka'bah, ya, iftitah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama qul huwallahu ahad. Habis itu salam, habis salam minum Zam-Zam, ya, sekuatnya, ya, sekenyangnya, sambil kita mohon kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan ma'uz zamzami lima syurbi lahu, air Zam-Zam itu tergantung untuk apa diminumnya. Bahkan ada ulama yang diberikan oleh Allah ilmu yang melimpah dikarenakan dia setiap minum Zam-Zam selalu membaca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in. Atau yang lainnya. Gak bisa bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi jangan memaksakan berdoa pakai bahasa Arab tapi keliru. Nanti minta mercy dapat bajai karena keliru lafadznya. Ya kan? Kok saya berdoa khusyuk, kok malah libe mau salah dulu lafadznya, Mas. Makanya Allah Maha memahami apa yang kita panjatkan. Maka di akhirat Allah meladenin semua bangsa umat ini dengan bahasa masing-masing. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Di antara Allah dengan dia tidak ada penerjemah. Oke. Setelah itu kita masuk ke apa namanya? Sa'i. Nah, posisi sa'i itu membentang
di sebelah sininya, timurnya. Di sini Safa, ke sana Marwah. Ya. Ini kita naik, ngadepnya tetap ke Ka'bah begini. Ketika sambil naik membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu wajibnya. Sempurnanya Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara wala junaha alaihi an yattawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Abda'u, mulai ketika kita bilang abda'u bima bada Allah bihi, mulai ngadep kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahda. Tapi Bapak Ibu sekalian, bisa cukup Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allah bihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Bapak-bapak senang yang mana? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu aja. Ya, pasti itu. Walaupun duit pasti minta yang banyak. Doa yang dikit-dikit aja udah. Yang penting duitnya yang banyak. Masya Allah. Amin ya. Amin. Ya. Pokoknya kalau diajak berdoa banyak dikit repot. Baik. Bapak Ibu sekalian, masing-masing tadi itu diulangi 3 kali ya. Setelah kita baca sekali, berdoa sepuas-puasnya, sepanjang-panjangnya untuk kepentingan dunia, akhirat, agama kita, untuk kemaslahan diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Nah, setelah itu kita baca lagi, sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Berdoa lagi sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita ulangi terakhir, ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahda. Turun. Ini ada lampu hijau dan kita dianjurkan lari, syukur kenceng. Sambil lari membaca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Kecuali ibu-ibu, enggak perlu lari-lari. Karena tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Karena banyak negatifnya kalau lari-lari. Pertama, itu bukan dunianya wanita. Kemudian yang kedua, bisa menimbulkan berbagai macam dampak fitnah. Yang ketiganya, lari-lari pas gitu bajunya copot, repot juga. Ya, oleh karena itu tidak ada anjuran, apalagi berdesak-desak dengan laki-laki. Sampai ke Marwah kita menghadap ke Ka'bah sama, sambil baca Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung. Jadi Inna Safa itu cuma pertama saja. Yang di sini langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Berhenti, kita berdoa sama tadi.
baik dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah saya siapkan di buku, atau dari bahasa kita sendiri. Dibolehkan. Setelah puas kita baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Berhenti berdoa lagi. Setelah kita puas berdoa, baca terakhir ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Turun. Sama lampu hijau sebelahnya, berarti karena ada dua begini. Baca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram sampai selesai lampu merah. Kita jalan lampu hijau, jalan biasa sampai sofa menghadap lagi. Yang kita baca cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kita berdoa lagi. Setelah puas berdoa kita baca sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kita berdoa lagi. Setelah berpuas berdoa, kita baca terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Terus, ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam balik lagi, ketujuh selesai. Nah, tujuh ini sudah tidak membaca lagi. Nah, habis kita tahallul. Perempuan kalau memang sudah siap dengan guntingnya masuk ke toilet, ambil rambutnya sekiranya cukup untuk kita ini kumpulkan ya. Ujung seruas jari ini kita potong. Ya, diambil ujungnya semua potong. Kalau tidak, ke hotel dulu di kamar, jangan di tengah jalan. Ya, kadang-kadang orang Indonesia potong-potong di bebas saja. Ya. Nah, adapun laki-laki ikut kita untuk ke salon, itu makanya disiapkan 10 rial. Ya, harus digundul hilang. Ya nggak digundul tidur nanti saya cukur. Hati-hati. Dan yang diminta Allah bisa balik, Pak. Ya, bisa balik. Kecuali yang diminta alis, ya, nangis mungkin ya. Yang diminta Allah adalah yang rambut itu Allah berikan setiap saat kita hilangin balik lagi, tumbuh lagi. Masya Allah. Sekali-kalinya kita belum tentu umroh berkali-kali, kita cukup. Kira-kira untuk Allah. Coba kalau saya tiap ini, makanya 60-an tahun nggak pernah ke salon, Pak. Karena tumbuh dikit, cukur lagi di sini, cukur lagi jadi nggak pernah punya rambut saya. Ya, makanya nanti cukur dihilangkan habis, kita masuk ke hotel, kita lepas, mandi, habis mandi pakai pakaian normal lagi. Nah, tinggal tawaf di mallnya sampai pulang. Dan kalau haji ada lempar jumroh ya. Jumroh rial, jumroh dolar, sama jumroh rupiah. Tinggal itu. Itu paling top buat ibu-ibu. Ibu-ibu Masya Allah, ke Jeddah udah capek, lecek pun ditawari pasar melek juga. Semeringan.